Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadil Al-Fauzan dari kelas KPID jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah IAIN Ponorogo. Saya akan mempresentasikan tentang makalah teori jarum hipodinamik dengan matkul komunikasi massa dengan dasar pengampu Muklis Darwini. Yang pertama, rumusan masalah. Apa pengertian dari teori jarum hipodinamik? Yang kedua, bagaimana sejarah teori jarum hipodinamik? Yang ketiga, apa manfaat mempelajari jarum hipodinamik? Yang kedua, tujuan pembahasan. 1. Mengetahui pengertian dari teori jarum hipodinamik. Yang kedua, mengetahui sejarah teori jarum hipodinamik. Yang ketiga, mengetahui manfaat mempelajari teori jarum hipodinamik. Pembahasan. A. Pengertian teori jarum hipodinamik. Teori jarum hipodinamik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku Propaganda Technique semasa Perang Dunia. Teori jarum hipodinamik merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitikberatkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Menurut teori jarum hipodinamik, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Digunakan istilah jarum dan peluru adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa, sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Teori jarum hipodinamik dipengaruhi oleh aliran media behaviorisme pada sekitar tahun 1930-an. Menurut Berger, teori jarum hipodinamik atau teori peluru mengasumsikan bahwa pesan-pesan media adalah seperti peluru yang ditembakkan dari senjata media ke dalam kepala khalayak. Kemudian sejarah. Dalam konteks komunikasi massa, studi mengenai efek media massa diawali pada sekitaran tahun 1920-an dan pada tahun 1930-an. Teori jarum hipodinamik merupakan teori pertama pada umumnya mencoba untuk menjelaskan efek media terhadap khalayak massa. Teori jarum hipodinamik yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920 ini dikenal juga dengan berbagai nama. Sebagian diantaranya diutarakan oleh beberapa peneliti komunikasi, yaitu teori peluru oleh Hilburn Strum, teori jarum hipodinamik oleh David K. Berlow, dan teori stimulus respon oleh Melvin DeVille dan Rockets. Terdapat beberapa kejadian penting yang turut menggambarkan kuatnya efek media massa terhadap khalayak massa. Di antaranya adalah berbagai media massa seperti radio, film, serta periklanan telah lahir dan berkembang dengan sangat pesat dan mencapai popularitasnya antara tahun 1930-an dan 1950-an. Efek media massa pada saat itu digambarkan sangat mempengaruhi perilaku khalayak dan dalam beberapa kasus dilaporkan sangat menakutkan. Kehadiran iklan melalui surat kabar dan majalah memiliki andil besar dan dalam konsumerisme rakyat Amerika. Hal ini digambarkan dengan banyaknya warga yang berbelanja di toko-toko swalayan. Pidato Presiden F.D. Roosevelt
melalui radio telah menginspirasi banyak warga negara Amerika untuk mendukung kebijakannya dalam kelahiran The Great Depression. Pada peran media komunikasi politik pada masa Adolf Hitler untuk melebarkan propaganda Nazi di Jerman dengan menciptakan penyatuan kekuatan dan usahanya menakutkan seluruh Eropa. Pada saat itu, para pengamat secara umum memandang bahwa khalayak benar-benar tidak berdaya untuk menolak pesan-pesan yang datang dari media. Untuk pertama kalinya, pesan-pesan diciptakan dengan target kepikiran khalayak dengan tujuan untuk mencapai tanggapan yang khusus. Selain itu, para peneliti perilaku memulai studi tentang efek media untuk pertama kalinya. Teori jarum hipodinamik merupakan teori atau model pertama yang dihasilkan dari studi ini. Teori jarum hipodinamik bersandar pada alasan-alasan induktif tradisional dan dilakukan melalui pengamat untuk mendukung asumsi teori ini. Pada peneliti masa itu terus melakukan usaha membentuk metode empiris untuk menguji teori-teori perilaku saat itu, di antaranya melalui berbagai metode penelitian konsumsi atau berbagai jenis metode penelitian kuantitatif lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat mempelajari teori jarum hipodinamik. Yang pertama, mempelajari teori jarum hipodinamik sebagai salah satu dari teori massa dan teori efek media massa tentu memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah 1. Memahami teori jarum hipodinamik sebagai teori efek media massa yang pertama kali digagas oleh peneliti. Yang kedua, memahami latar belakang sejarah lahirnya teori jarum hipodinamik. Yang ketiga, memahami berbagai asumsi untuk mendasari teori jarum hipodinamik. Kemudian memahami berbagai konsep dalam teori jarum hipodinamik. Kemudian memahami teori contoh penerapan teori jarum hipodinamik. Kemudian yang terakhir, memahami berbagai kritik terhadap teori jarum hipodinamik. Daftar pustaka Harold Laswell 1927, Propaganda Technique in the World, London. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.